Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan masa tanggap darurat bencana lahar dingin Semeru selama 14 hari. Warga diminta waspada karena banjir lahar dingin masih mengintai akibat intensitas hujan yang tinggi. Evakuasi terakhir. Ayo. Sudah berjalan dengan lancar. Masa tanggap darurat bencana lahar dingin Semeru selama 14 hari ke depan telah ditetapkan Bupati Lumajang. Hingga Jumat malam, petugas gabungan terus mengevakuasi warga yang rumahnya berada di tepi bantaran sungai aliran lahar Semeru. Lokasi pengungsian bertempat di balai desa yang aman dan jauh dari aliran sungai. Hal ini untuk mengantisipasi banjir lahar susulan meningkat akibat intensitas hujan yang masih tinggi. Bupati Lumajang, Thorikul Haq, juga menunjuk Sekda Kabupaten Lumajang sebagai Kepala Satgas Tanggap Darurat. Evakuasi terakhir. Ayo. Sudah berjalan dengan lancar. Untuk yang tanggap darurat selama 14 hari, suratnya sudah saya tanda tangani dan saya menunjuk Pak Sekda untuk memimpin Satgas Tanggap Bencana dan pendataan terus kita lakukan. Kita juga melihat situasi beberapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat tinggi termasuk malam hari ini karena aliran lahar Semeru ini tidak bisa kita prediksi. Banjir lahar dingin yang menyebabkan banjir bandang terjadi di sepanjang sungai aliran lahar Gunung Semeru, Jawa Timur. Akibatnya, 3 jembatan perbatasan Malang Lumajang putus. Hujan deras yang terus mengguyur puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir bandang. Jembatan Klopo Sawit dan jembatan Gantung Kali Regoyo putus terempas banjir. Padahal tinggi jembatan mencapai 6 meter lebih. Selain itu, jembatan penghubung antar kabupaten di Kecamatan Pronojiwo juga putus. Akibatnya, akses kedua kabupaten lumpuh total. Jembatan perbatasan Malang Lumajang. Jalan raya jembatan penghubung Lumajang Malang. Sejumlah warga merekam banjir bandang yang memutus jalan antara Lumajang dan Malang. Putusnya jembatan Regoyo praktis melumpuhkan mobilitas warga dusun Kebon Deli Selatan, Desa Sumber Wulu dengan Desa Jugosari di Kecamatan Candipuro. Jembatan Regoyo memiliki panjang mencapai 150 meter dengan lebar 1,8 meter. Tambah besar over skala. Ini yang di bagian selatan jembatan limpas tambah besar. Akhirnya datang lagi. Putusnya jembatan Sungai Regoyo akibat diterjang banjir lahar dingin di Gunung Semeru dan membuat 400 warga di dusun Sumber Langset, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang terisolasi. Warga yang rumahnya dilewati aliran banjir lahar dingin sangat khawatir karena begitu kuatnya arus air. Bagian selatan jembatan limpas tambah besar. Sementara itu, puluhan warga yang terdampak banjir lahar hujan di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur mengungsi ke sejumlah tempat. Sekitar 70 warga yang berasal dari Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, mengungsi di Balai Desa Jari. Pihak desa dibantu para relawan dari Dinas Sosial Kabupaten setempat menyediakan sejumlah kebutuhan pengungsian, diantaranya makanan siap saji, popok, dan alas tidur. Rencananya kita mau ambil, ada pengungsi memberitahukan minta dijemput berada di Sumber Langset sana, cuma yang agak barat. Karena tidak ada kendaraan, kami dari ada punya ambulan Jarit ya, ambulan desa, mau akan saya kirim ke sana. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Abdul Rohman di lokasi. Selamat pagi Rohman, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Apakah semuanya sudah tersedia dan jumlahnya apakah masih tetap atau sudah bertambah lagi? Ya, selamat pagi Imron dan saudara. Memang betul sekali saat ini saya masih berada di salah satu pengungsian
bencana lahar hujan Gunung Semeru di Desa Jaret, Kecamatan Candipuro, di mana pada pagi hari ini para pengungsi masih bertahan di tempat ini karena memang kondisi saat ini masih hujan selama semalam, masih terus turun hujan sehingga warga yang ada di sini takut terjadi banjir lahar susulan seperti yang terjadi pada Jumat kemarin. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dari Tagana Dinsos Lumajang saat ini sudah memberikan nasi bungkus kepada warga yang ada di sini, dan beberapa titik nanti juga akan diberikan baik dijemput maupun diantarkan oleh beberapa relawan. Ada sekitar 11 titik pengungsian. Kalau tadi malam ada sekitar 16 pengungsian, saat ini sudah dijadikan satu, ada sekitar 11 titik. Nanti akan dikirimkan kebutuhan-kebutuhan mereka termasuk makanan nasi bungkus yang untuk sarapan pagi hari ini, karena memang untuk dapur umum sudah disediakan oleh Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Nah, kondisi masyarakat saat ini masih biasa-biasa saja dan masih berada di balai desa dengan semua peralatan ataupun alas tidur dan semuanya sudah lengkap yang sudah tadi malam sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Begitu, Imron. Bertahan dan saat ini kondisinya masih hujan. Lalu Anda katakan tadi ada 11 titik pengungsian yang disediakan di sana, dan apakah masih ada warga yang belum dievakuasi hingga saat ini? Untuk warga memang kebanyakan yang ada di pengungsian ini adalah kaum anak dan juga kaum ibu. Memang untuk warga yang laki-laki saat ini masih bertahan, ada yang bertahan di rumah, ada yang balik ke rumahnya karena untuk melihat kondisi rumah mereka. Dan karena memang ada informasi tadi malam tanggul yang ada di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberbolo itu jebol. Ini tentu saja akan mengakibatkan jika terjadi banjir lahar susulan yang cukup besar akan menerjang rumah-rumah mereka. Karena ada beberapa desa nanti yang akan terdampak di bagian hilir seperti Jugosari, kemudian di Kalibendo, Bondoruso dan lain sebagainya. Tentu ini yang mengkhawatirkan bagi masyarakat sehingga banyak untuk pengungsi terus bertambah, karena kalau kemarin sekitar 424, saat ini sudah mencapai 761 pengungsi yang tersebar di 11 titik. Begitu, Imron. Ya, dari catatan saya sebelumnya sudah ada 424 total pengungsi di 11 titik dan sekarang jumlahnya bertambah menjadi 761 pengungsi di 11 titik. Namun ada sejumlah warga khususnya laki-laki yang masih bertahan di rumahnya dan masih menunggu untuk dievakuasi. Terima kasih atas laporan Anda, Abdul Rahman. Selamat bertugas kembali.